Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Neti Kristina Pardosi dari kelas 1A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor pokok mahasiswa 2010301080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat pribadi saya berdasarkan fakta yang ada dari Omnibus Law yang telah disahkan oleh pemerintahan yang tentunya pada beberapa hari ini telah menjadi trending topik atau menjadi topik hangat di Indonesia. Saya akan membahas berdasarkan sudut pandang saya sendiri, kemudian berdasarkan fakta yang ada. Video dalam ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah berbicara yang diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Teresia Pinaka. Baik, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu sendiri merupakan konsep pembentukan undang-undang yang mengatur masalah yang sebelumnya yang diatur dari sejumlah undang-undang yang juga bisa digunakan untuk merevisi undang-undang yang mungkin tidak disetujui, sekaligus merevisi beberapa undang-undang yang dimaksudkan untuk meregulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran terutama kepada pemerintah. Nah, sejak bulan Januari tahun 2020, pemerintah mengajukan ada dua jenis Omnibus Law. Yang pertama yaitu Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan yang kedua yaitu Omnibus Law tentang perpajakan. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah Omnibus Law tentang hak cipta kerja tersebut. Nah, Omnibus Law mengenai cipta kerja di sini telah menuai banyak sekali sorotan dari masyarakat atau publik, dari media sosial dan lain sebagainya. Dan hal ini mungkin disorot sebagai masyarakat, terutama buruh, sebagai hal yang merugikan bagi mereka. Nah, Omnibus Law yang akan saya bahas dalam video ini yaitu Omnibus Law pada poin pertama, yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja ini dinilai oleh masyarakat luas, baik itu publik dari media sosial maupun buruh, kaum buruh, ataupun dari mahasiswa, karena mereka menilai bahwa Omnibus Law ini dari rancangan undang-undang yang telah disahkan merupakan suatu peraturan atau suatu undang-undang yang tidak dapat mereka terima karena mengandung hal-hal yang kontroversial dan menyangkut untuk hak-hak mereka ke depannya. Hal ini tentunya terdiri dari barisan pro dan kontra. Ada yang mendukung undang-undang ini untuk direvisi kembali dan ada yang menolak Omnibus Law ini untuk segera diterbitkan. Karena Omnibus Law ini bisa dikatakan terlalu cepat untuk disahkan atau terlalu terburu-buru. Padahal masih banyak lagi beberapa poin yang harus dipertimbangkan terkait oleh kebutuhan masyarakat dan juga pertimbangan dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari banyaknya masyarakat atau kaum buruh yang tidak menyetujui adanya hal tersebut, mereka menyemarakkan atau menyuarakan mosi tidak percaya, baik itu di media sosial atau terjun langsung ke gedung-gedung pemerintahan untuk menyatakan aksi mereka bahwa mereka tidak setuju atas diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law tentang ketenaga kerjaan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari 79 undang-undang dalam 15 bab dan 174 pasal yang terdapat dalam undang-undang baru dari DPR yang telah disetujui bersama pemerintah. Nah, yang menjadi sorotan oleh para kaum buruh di sini adalah mengenai 5 pasal ketenaga kerjaan. Baik itu dari segi hubungan kerja, waktu kerja, pengupahan, PHK dan uang pesangon, bahkan sampai tenaga kerja asing. Hal ini dinilai merugikan kaum buruh. Di sini juga menyangkut mengenai hak-hak wanita. Nah, saya melihat ada banyak sekali kontroversi dan komentar-komentar yang terkait dengan permasalahan ini. Dan sudah banyak aksi-aksi yang ditunjukkan oleh mahasiswa karena negara kita ini adalah negara yang demokrasi. Dan mahasiswa adalah jembatan bagi masyarakat untuk menyuarakan bagaimana menjadikan negara ini bisa lebih baik lagi dari undang-undang yang telah diterbitkan atau yang telah disahkan beberapa hari yang lalu. Dilihat dari berdasarkan tujuannya, Omnibus Law ini ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa
Rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini disusun secara cermat dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jadi bukan berarti RUU ini disusun atau disahkan secara sepihak saja. Selain itu, perihal investasi dari negara asing juga dapat ditangkap bahwa hal tersebut dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Bukan berarti untuk memihak pada warga negara asing, tetapi menarik mereka untuk lebih tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia. Memang hal ini dianggap oleh banyak orang, terutama bagi kaum buruh, sebagai hal yang merugikan mereka. Karena mereka akan menganggap bahwa di masa yang akan datang akan menjadi terancam, terutama di dalam pekerjaan mereka. Banyak yang khawatir akan bagaimana nasib mereka ke depannya. Namun berkaca dari rancangan undang-undang yang pertama kali dibuat, yang pernah dipublikasikan melalui situs resmi DPR Republik Indonesia, menyatakan bahwa memang rancangan tersebut akan direvisi kembali, sehingga halaman-halaman yang beredar mengenai 1.000 halaman terkait rancangan undang-undang yang lama seharusnya tidak diperhatikan lagi, bahkan sudah dihapus oleh DPR RI secara langsung, dan telah dipublikasikan rancangan undang-undang yang baru yang telah disahkan kemarin dengan total keseluruhannya mencapai 905 halaman. Nah, dari sini kita dapat membuktikan bahwa yang manakah yang hoax, yang manakah yang bukan. Karena dengan beredarnya banyak berita yang ada yang mengatakan ini hoax, ada yang mengatakan ini benar, oleh karena itu kita harus turun dan ikut membela kemerdekaan para buruh. Itu merupakan sesuatu yang sangat wajar dan sangat lumrah sejauh ini, karena negara kita adalah negara yang demokrasi dan tujuan mahasiswa melakukan hal tersebut adalah untuk mengajukan aspirasi. Memang hal-hal tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai hal-hal yang bisa dibilang merenggut hak dari para buruh di Indonesia. Namun, bila kita berkaca dari rancangan undang-undang yang pernah diterbitkan sebelumnya, mengapa rancangan undang-undang ini bisa secara cepat untuk disahkan? Yang pertama, menurut saya faktanya, karena untuk meminimalisir adanya demonstrasi seperti ini, yang tentunya akan menyebabkan klaster baru, karena pandemi ini masih belum berakhir. Lalu yang kedua adalah untuk menghindari terjadinya kemerosotan ekonomi, terutama pada pandemi yang masih berlangsung ini. Untuk menyelamatkan kondisi perekonomian terutama pada masa pandemi ini dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja asing. Namun dengan banyaknya PHK yang masih berlangsung hingga saat ini dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan, ini menyebabkan pemerintah untuk memutuskan lebih dahulu mempublikasikan atau mengesahkan undang-undang ini, karena undang-undang ini dinilai bisa meningkatkan para investor asing untuk menanam modal atau menanam sahamnya di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi cukup luas untuk menerima lapangan kerja, sehingga masyarakat Indonesia terjamin lapangan kerjanya. Nah, dengan ini saya menyimpulkan bahwa negara kita merupakan negara demokrasi, sehingga pro dan kontra memang sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di Indonesia ini. Namun yang dinamakan oleh hoax atau kabar bohong itu benar-benar tidak boleh lagi untuk ditoleransi, karena menurut saya demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberikan saran atau kritik yang tentunya membangun, bukan untuk menjatuhkan atau bahkan menciptakan suatu berita yang menyesatkan, apalagi merugikan banyak pihak. Dan saya pikir keputusan dari DPR ataupun dari pemerintah Republik Indonesia merupakan keputusan yang berdasarkan oleh para pemerintahan yang lainnya, telah disetujui berdasarkan dari 9 fraksi dan bukan kepada personal atau bukan secara personal, sehingga bisa dibilang ini bukan disahkan secara sepihak, tetapi telah disetujui bersama. Dan menurut saya dengan melihat dari berbagai sisi, seharusnya kita bukan menjadi seorang yang mengadu dombakan. Tetapi apabila kita memang tidak setuju dengan adanya undang-undang tersebut, kita juga boleh membuat draft yang untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk judicial review. Sehingga di sini kita bisa
memberikan apresiasi atau memberikan suara kita bagaimana kita tidak setuju kepada undang-undang yang telah disahkan secara benar, melihat bagaimana angka COVID-19 ini masih saja meningkat di Indonesia. Dan dengan diadakannya demo atau kerusuhan di berbagai daerah seperti ini, bukannya tidak mungkin akan menghasilkan klaster baru untuk COVID-19. Dan menurut saya pribadi, komentar yang berlebihan atau kata-kata yang tentunya bisa jadi menyinggung dan juga tidak memenuhi etika yang baik, itu seharusnya bisa kita kurangi sejak dini. Karena misalkan kita memiliki pendapat, bisa juga kita gunakan dengan menggunakan bahasa yang baik. Bisa kita sampaikan juga mosi tidak percaya kita tersebut melalui langsung ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang penting di sini adalah bukan dalam bagian pro dan kontra atau oposisi dan pro yang bisa kita ikuti. Tetapi yang bisa menjadi pilihan bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut, terutama dengan maraknya hal-hal yang telah terjadi, seperti demonstrasi ataupun hoax-hoax yang beredar. Nah, literasi juga diperlukan dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak ada salahnya terlebih dahulu kita mencermati apa yang sedang terjadi sebelum kita bertindak terlalu berlebihan. Nah, dengan menghindari kerusuhan atau secara damai, kita bersama-sama untuk mengajukan mosi tidak percaya atau tanggapan kita ke Mahkamah Konstitusi, kita bisa menilai bahwa pernyataan tersebut bisa kita ajukan tanpa harus melalui kekerasan atau bahkan bisa mempermalukan diri kita sendiri. Sehingga pihak dari Mahkamah Konstitusi bersama dengan kepemerintahan yang lainnya bisa mempertimbangkan ini, apakah bisa ditarik atau bisa ditolak atau seperti apa, tergantung dari respon dari masyarakat, terutama buruh. Mungkin itu saja dari saya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di dalam video ini yaitu kita harus cermat dalam menanggapi setiap media atau setiap berita yang beredar. Jangan langsung terpancing emosi, tetapi lihat dari berbagai sudut pandang, entah itu sudut pandang media, entah itu sudut pandang dari pemerintahan itu sendiri, sehingga seharusnya kita yang mengambil kesimpulan, bukan kita yang bisa mengikuti kesimpulan orang lain. Dan tentunya sebagai mahasiswa yang bijak, tentunya kita harus bisa menghindari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Dan saya pribadi juga bersama dengan banyak rekan-rekan mendoakan supaya apapun yang terjadi di negara kita ini, semoga itu adalah keputusan yang terbaiknya. Meskipun kami hanya bisa menjalankan dan kiranya hal ini juga tidak merugikan semua pihak manapun. Dan semoga saja hal-hal yang bisa merugikan masyarakat bisa diadili secepatnya berdasarkan Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita, Indonesia. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan di sini juga saya berpendapat sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai mahasiswa. Apabila banyak kata-kata yang sekiranya mungkin kurang tepat atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam sejahtera kembali.